Kesorotan selanjutnya, saudara, ada seorang karyawati minimarket yang berusia 21 tahun yang ditemukan tewas di aliran Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat. Pelaku merupakan atasan korban. Korban merupakan warga Karawang yang bekerja di sebuah minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang. Sementara itu pelaku berusia 27 tahun ditangkap di minimarket tempat pelaku dan juga korban bekerja. Korban dibunuh di rumah pelaku pada Minggu sore. Herianto sehat. Ada 2 handphone sama 1 unit motor. Kalau emas kan udah saya jual. Oke. Uangnya itu ada di tas. Terus macam baju apa? Apa ketemu di kosan Jaket apa? di kosan aja. Saya bawa dimasukin pakai. Kalau baju saya masukin ke tas terus pakai. Alur cerita macam-macam lah, udah nggak usah lah, tunggu dulu lah ya. Kita sudah tahu semua. Betul. Saya udah capek, Pak. Polisi dari Satreskrim Polres Purwakarta menggelar olah TKP kasus pembunuhan dan pemerkosaan di rumah pelaku di daerah Cibatu, Purwakarta. Dari hasil olah TKP ini, saudara, polisi mengamankan 6 barang bukti. Di antaranya sisa pembakaran barang milik korban yang dibakar oleh pelaku untuk menghilangkan jejak hingga peralatan yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Motif pelaku masih didalami. Kami menemukan hasil olah TKP menemukan 6 barang bukti, di mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh terduga pelaku untuk melakukan perbuatannya, dan menemukan beberapa barang bukti milik korban, baik itu yang sudah dibakar untuk dihilangkan jejak oleh terduga pelaku, maupun barang bukti yang merupakan masih milik pelaku yang berada di sekitar TKP. Sebelum membunuh korban, saudara, pelaku melakukan tindakan asusila dan mengambil harta korban seperti perhiasan, handphone, hingga motor korban. Usai korban dibunuh di rumah pelaku, jasad korban kemudian dibuang di Sungai Citarum. Motif sementara pelaku membunuh korban karena alasan ekonomi. Mereka kontak, mereka chat-chatan, disepakati akhirnya bertemu di rumahnya tersangka yang ada, si pelaku yang ada di Purwakarta. Mereka bercerita, akhirnya selesai mereka bercerita, pelaku langsung saat itu dia khilaf, dia mengaku langsung melakukan aksinya. Pelaku ini melakukan aksinya itu dikarenakan kebutuhan mendesak ekonomi keluarga. Baru sementara nih. Baru sementara sampai saat ini yang kami dapatkan informasi seperti itu. Tidak hanya rumah pelaku, saudara, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara di Sungai Citarum, tempat jenazah dibuang pelaku. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Henry Irawan. Selamat petang, Henry. Jadi apa saja ini temuan penyidik dari olah TKP di Sungai Citarum ini, Henry? Ya baik Yasir dan juga saudara, polisi Polres Purwakarta terus melakukan penyelidikan atau pemeriksaan mendalam terhadap kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap karyawati sebuah toko minimarket di rest area 72 Purwakarta. Baru saja atau beberapa saat yang lalu, polisi Satreskrim Purwakarta melakukan olah TKP di Jembatan Merah yang berada di atas Sungai Citarum, Jatiluhur, Purwakarta ini. Dapat kami atau mungkin akan saya tunjukkan seperti apa runtutan olah TKP yang dilakukan polisi. Dan polisi saat tadi melakukan olah TKP juga membawa salah seorang saksi yang juga membantu tersangka Herianto membuang jenazah korban di Sungai Citarum yang berada di belakang saya ini. Cerita atau olah TKP awal dilakukan mereka dengan menggunakan mobil yang dirental oleh tersangka Herianto datang dari arah Purwakarta yang berisi pelaku Herianto dan 2 orang temannya yang diminta bantuan untuk membuang sesuatu.
kedua orang ini pun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah mereka tahu apa yang dibuangnya. Kemudian mobil tersebut datang dari arah Purwakarta dan kemudian berhenti di ujung jembatan ini. Kemudian mobil berputar dan mengarah kembali ke arah Purwakarta dan menuju ke arah tengah jembatan, yang kemudian pelaku Herianto turun dari mobil dan meminta salah seorang temannya yakni berinisial T atau alias O untuk menurunkan kardus yang ternyata berisi jenazah korban yang sudah dilakban. Dan di sini Herianto bersama temannya itu menurunkan kardus berdua di dalam mobil yang kemudian dibuang ke Sungai Citarum pada hari Minggu malam sekitar pukul 11 atau 12 malam, tengah malam. Kemudian jenazah korban DO atau Dina Oktaviani ini ditemukan sekitar 22 km karena hanyut terbawa arus dan diketemukan di aliran Sungai Citarum di wilayah Kelari, Karawang. Sebelumnya polisi juga melakukan olah TKP di rumah kejadian perkara, yakni di rumahnya pelaku yang berada di lokasi Kampung Pasir Oa yang berada di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Di lokasi tersebut polisi menyisir sejumlah titik, yakni di halaman rumah yang menurut keterangan korban, maksud kami keterangan pelaku membakar sejumlah barang bukti berupa tas, sepatu, dan barang-barang milik korban yang kemudian polisi bergeser ke titik lain dan menemukan sebuah jas milik korban yang sudah ditaruh di dalam karung. Selanjutnya pihak kepolisian memeriksa ke area dalam rumah dan diketahui polisi juga menemukan sejumlah barang bukti sesuai dengan keterangan pelaku seperti gunting, tali golok yang digunakan untuk mengikat korban, dan sejumlah barang bukti lainnya. Tercatat ada 6 barang bukti yang pada olah TKP pada Jumat siang tadi dilakukan oleh polisi Satreskrim Purwakarta, dilakukan di kediaman pelaku. Saat itu, saat olah TKP di rumah pelaku, ayah pelaku Karsa juga turut menyaksikan olah TKP tersebut, dan kepada awak media, ayah pelaku mengaku shock dan tidak percaya dengan tingkah atau kejahatan yang dilakukan anaknya, karena memang anaknya ini dikenal cukup baik. Dan berikut wawancara kami dengan ayah pelaku. Kalau karakternya ya bisa dibilang pendiam, karena jarang main sih. Kesininya udah punya bini, ya itu jarang keluh kesah sama orang tua. Hutang pinjaman online kah atau ada masalah lainnya, Pak? Kalau masalah utang piutang yang Bapak dengar itu, dia pernah bilang mau pinjam Bank BRI. Iya, saudara dan juga Yaser, polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui atau mendalami motif apa sebenarnya yang sehingga pelaku Herianto ini melakukan perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap